Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Fitriana, NIM 210631100123 dari kelas 1D. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Praktikum Pemrograman Dasar. Di sini saya sudah membuat suatu program dengan judul programnya data penyewaan barang pesta ulang tahun. Baik, di sini saya akan menggunakan inputan keyboard. Jadi di sini menggunakan import Java util scanner. Kemudian yang ini adalah nama kelasnya public class project akhir. Kemudian saya menggunakan public static void main string args sebagai pembuka dari suatu program. Karena ini menggunakan Java, jadi harus ada public static void main-nya. Kemudian saya memasukkan inisialisasi. Selanjutnya menggunakan sistem out print seperti ini dan memasukkan daftar barang. Di sini ada barang-barangnya. Ada 5 barang. Kemudian menggunakan perulangan for dengan tipe data string dan variabel B sama dengan Y. Jadi ketika kita akan menggunakan perulangan for, ketika kita mengetikkan Y, maka program akan terus berulang. Kemudian ini menggunakan inputan keyboard, jadi kita memasukkan sintaks dari scannernya seperti ini, dan scanner MSK sama dengan new scanner. MSK ini adalah variabelnya. Kemudian sistem out print, masukkan nama. Di sini saya menggunakan sintaks T. Itu artinya sama dengan ketika kita memencet tombol tab untuk merapikan agar outputnya itu terlihat rapi. Jadi kita menggunakan itu. Kemudian string nama sama dengan msk.nextLine. Di sini saya menggunakan tipe data string dengan variabel nama sama dengan msk.nextLine. Karena ini string, jadi ininya line ya, next line. Kemudian sistem out print, pilih barang, sintaks T. Kenapa saya menggunakan print, bukan seperti ini, print TLN? Karena ini kan inputan keyboard, jadi kita nanti di outputnya akan mengetikkan sesuatu di sini. Jadi kalau pengen hasilnya itu ada di samping sini, jadi menggunakan print. Kalau menggunakan print ln, maka hasilnya ntar ada di bawahnya. Tuh. Kemudian saya memasukkan tipe data integer dengan variabel pilih sama dengan msk.nextIn. Di sini tipe data integer, terus variabelnya pilih, ini variabel juga msk dan nextIn karena kita menggunakan integer. Kemudian saya menggunakan switch case, seleksi kondisi switch dengan variabel pilih. Jadi di sini ada case 1 sampai case 5 karena di sini barangnya ada 5. Jadi case-nya sampai 5. Kemudian di sini ada sistem out print jumlah barang dan menggunakan integer variabel jumlah sama dengan msk.nextIn seperti yang di atas. Ini juga sama. Lalu di sini saya akan menghitung total menggunakan tipe data integer dengan variabel total sama dengan harganya dikali jumlah. Jadi nanti kita memasukkan harganya, kan di sini ntar kita memasukkan jumlahnya, terus memasukkan harga. Nah, untuk menghitung total jadi harga dikali jumlah atau jumlah dikali harga sama saja. Kemudian sistem out print total harganya nanti sistem out print total harga dan kita memanggil hasil dari total yang sudah ditentukan ini. Jadi ntar otomatis langsung ada hasilnya. Kemudian sistem out print bayar. Di sini integer dengan variabel bayar sama dengan msk.nextIn. Kemudian saya akan menghitung kembalian
dengan menggunakan tipe data integer dengan variabel kembali sama dengan bayar dikurangi total. Kita bayar berapa ntar diketik, terus totalnya langsung ada, jadi bayar dikurangi total. Kemudian di sini sistem out print kembalian, dan kita memanggil ini variabel kembali. Jadi langsung otomatis akan mencetak hasilnya. Kemudian break untuk program berhenti agar tidak kembali berulang. Jika program itu benar, maka akan berhenti karena di sini sudah ada break. Dan harus memasukkan break karena kalau tidak memasukkan break, maka program akan terus-terus berulang. Kemudian ini case 2 sama seperti yang di atas sampai case 5. Kemudian di sini ada default, sistem out print, tidak ada pilihan barang, lalu break. Ketika barangnya yang dipilih itu tidak ada, maka akan muncul seperti ini, tidak ada pilihan, dan otomatis program akan berhenti. Lalu menggunakan sistem out print, apakah Anda ingin mengulang? Ini menggunakan perulangan for yang tadi. Jadi ketika kita di sini memencet Y, maka akan berulang, dan ketika kita mengetik N, maka program akan berhenti. Kemudian B ini adalah variabel msk.next. Kemudian sistem out print, kemudian menggunakan scanner lagi, inputan keyboard lagi, di sini dengan variabel input. Scanner input sama dengan new scanner system.in. Di sini saya menggunakan tipe data integer dengan variabel z, kemudian boolean data sama dengan true, data ini variabelnya. Kemudian sistem out print, rekap penyewaan barang ulang tahun, data ulang tahun. Kemudian menggunakan while, dengan variabel data. Kemudian sistem out print, masukkan data yang ingin dimasukkan. Dan di sini kita menggunakan inputan dengan variabel z sama dengan input.nextIn. Karena di sini kita akan memasukkan angka, jadi kita menggunakan integer. Kemudian di sini menggunakan array string kurung siku seperti ini. Kemudian nama ini adalah variabelnya sama dengan new string z. Kita variabel z jadi masukkan. Ini juga string jumlah sama dengan string z. Kemudian menggunakan perulangan for dengan tipe data integer x. Kemudian menggunakan ini perulangan dengan tipe data integer dengan variabelnya x sama dengan 0, x kurang dari z, dan x plus plus. Kemudian sistem out print, nama barangnya. Di sini kita menggunakan inputan keyboard, jadi kita menggunakan ini sintaksnya ya. Nama x sama dengan input.next, dan di sini juga input.nextLine. Karena di sini mengetikkan alfabet, jadi next line. Kemudian sistem out print jumlah barang. Kita memasukkan jumlah barangnya berapa. Kemudian fungsi dari sistem out print di sini ini untuk agar memberikan spasi, memberikan jarak antara yang di atas dengan yang di bawah. Kemudian sistem out print untuk memperapi saja. Selanjutnya di sini saya menggunakan perulangan dengan tipe data integer dengan variabel x sama dengan 0, x kurang dari z, dan x plus plus. Kemudian sistem out print barang. Di sini juga menggunakan inputan keyboard ke sini. Lalu data sama dengan false. Lalu di sini menggunakan inputan keyboard lagi dengan variabel masuk sama dengan new scanner system.in. Di sini saya menggunakan string buffer.
dengan variabel SPUF sama dengan string buffer barang yang paling banyak tersewa. Lalu SBUF.insert 36 dan kita memasukkan kamera. Kenapa di sini 36? Karena agar nantinya inputnya itu akan muncul di bagian sini. Jadi kita menghitung satu-satu ini sampai berapa banyaknya hurufnya, karena 36 nanti kita munculnya di sini. Oke, kemudian sistem outprint dan sistem outprint ini SPUF. Sekarang kita akan coba run programnya. Oke, di sini sudah ada masukkan nama. Kita misalkan namanya Ara. Pilih barang, misalkan dia memilih barang nomor 1 ya, dekorasi. Misalkan dia pilih ini dekorasi. Kemudian kita ketik 1, jumlah barangnya misalnya dia menyewa 1, jadi ketik 1, enter. Harga dekorasi ya, harga dekorasinya di sini 150.000. Kita ketik 150.000. Enter. Nah, total harganya karena dia membeli 1, jadi harganya tetap 150.000. Bayarnya anggap dia bayar 200.000. Enter. Nah, jadi kembaliannya otomatis ada 50.000. Apakah Anda ingin mengulang? Oke, kita ulang misalnya ke customer kedua, penyewa kedua. Misalnya namanya Dini. Lalu pilih barang. Misal dia pilih yang baju badut, dia ada acara ya ulang tahun, jadi dia pilih barangnya nomor 5, baju badut. Kemudian jumlah barang, misalnya dia pengen ada 2 baju badut. Nah, harga baju badut ini harga satuannya 110.000, jadi kita ketik di sini 110.000. Enter. Jadi total harganya 220.000. Dia bayar uang pas. Enter. Nah, kembaliannya 0. Apakah Anda ingin mengulang? Oke, kita ulang lagi. Misalnya ada penyewa ketiga, namanya Riri. Pilih barang. Dia mau menyewa kamera ya, nomor 4. Di nomor 4. Nah, dia jumlah barangnya dia ingin, misalnya dia pengen menyewa 3. Oke. Harga kamera satuannya ini kan 100.000. Kita masukkan saja 100.000. Enter. Nah, total harganya karena dia beli 3, maka 300.000. Oke, dia bayar 300.000 pas misalnya. Nah, jadi kembaliannya 0. Apakah Anda ingin mengulang? Oke, kita no saja. Nah, kita masuk ke rekap penyewaan barang. Masukkan data yang ingin dimasukkan. Nah, kalau di sini ada 3 data, jadi kita masukkan 3. Kemudian nama barang yang pertama ini kan nama barangnya dekorasi ya. Kita ketikkan dekorasi. Jumlah barangnya di sini 1. Jadi di sini 1 juga. Nah, yang kedua nama barangnya di sini baju badut. Oke. Jumlah barangnya di sini 2. Jadi kita ketikkan 2. Lalu yang ketiga nama barangnya kamera. Lalu jumlah barangnya di sini ada 3 jumlah barang. Oke. Nah, jadi muncul seperti ini. Penggabungan dari semuanya. Aduh, bisa di ini. Dan ini yang tadi barang yang paling banyak tersewa adalah kamera. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.